Biasanya kan ada orang bilang kalau tidak ada riwayat keturunan itu berarti aman dari kanker. Apa itu benar, Dok? Jadi kalau untuk gejala yang paling kita perlu waspadai adalah contohnya kayak kanker payudara. Ketika kita menemukan ada benjolan, kalau untuk stadium itu kita biasanya menentukan dari ekstensi tumor. Jadi seberapa besar tumor dan juga seberapa luas tumor itu menyebar. Halo Sobat Undata, selamat datang di Undata Space, talk show mini perdana dari Rumah Sakit Undata. Nah, di program kali ini kita akan bahas mengenai topik-topik kesehatan bersama dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya dari Rumah Sakit Undata. Kita juga akan bahas topik kesehatan ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga teman-teman tidak bingung saat mendengarkan. Nah, di episode pertama ini kita akan mulai dari topik yang sering bikin orang waspada, yaitu penyakit kanker. Padahal kalau dikenali sejak dini dan ditangani dengan tepat, kanker ini bisa banget loh dikendalikan, bahkan bisa disembuhkan. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan dokter ini karena sering muncul di media sosial Undata. Halo Dokter Iqbal. Hai. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat, alhamdulillah. Jadi teman-teman, Dokter Iqbal ini adalah dokter spesialis onkologi radiasi dari Rumah Sakit Undata. Nah, dokter, saya langsung mulai saja ya pertanyaannya. Boleh, lanjut. Dokter, banyak orang kalau dengar kata kanker itu kan langsung takut. Ya. Sebenarnya kanker itu apa sih, Dok? Dan bagaimana cara bagaimana bisa muncul di tubuh seseorang? Baik, kalau kanker itu istilahnya adalah tumor yang sifatnya ganas. Jadi tumor itu bisa jinak dan juga bisa ganas. Nah, kalau tumornya ganas itu kita sebut kanker. Nah, bagaimana bisa muncul? Itu banyak faktornya, dari faktor makanan, pola hidup, ataupun genetik, dan juga bisa muncul ya secara tiba-tiba mutasi genetik seperti itu. Berarti bisa dibilang kanker itu bukan cuma satu penyakit, tapi banyak jenis tergantung organ yang diserang. Betul. Terus dokter, kalau biasanya kan ada orang bilang kalau tidak ada riwayat keturunan itu berarti aman dari kanker. Apa itu benar, Dok? Oh, tidak. Resiko penurunan gen dari orang tua yang memiliki kanker itu meningkatkan resiko anaknya untuk memiliki kanker, tapi tidak menghilangkan resiko untuk munculnya kanker di orang tersebut. Jadi kan tadi seperti yang saya bilang, kanker itu sifatnya multifaktorial. Contohnya kalau kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan pengawet, prosamin, yang dibakar, itu dapat meningkatkan resiko munculnya kanker. Ataupun berhubungan seksual yang tidak aman, itu dapat meningkatkan infeksi HPV pada pasien yang bisa menyebabkan salah satu contohnya kanker serviks. Berarti di antara apa sih penyebab keturunan atau makanan sama hubungan seksual itu semuanya bisa berperan sama besar ya, dokter ya? Tidak ada salah satunya yang mendominasi gitu. Betul. Terus dokter, saya juga kadang masih bingung soal stadium-stadium kanker. Itu bisa dijelaskan nggak, Dok? Maksudnya stadium 1 itu biasanya masih di bagian organ tubuh yang mana sampai stadium 4? Nah, itu kalau untuk stadium itu kita biasanya menentukan dari ekstensi tumor. Jadi seberapa besar tumor dan juga seberapa luas tumor itu menyebar. Kalau misalkan dia masih terbatas di tumor primernya saja, tidak mengenai kelenjar getah bening, itu biasanya kita sebut stadium awal, stadium 1. Lalu kalau dia sudah besar mengenai organ-organ sekitar, lalu apalagi dia sudah mengenai kelenjar getah bening, itu biasanya sudah masuk ke stadium menengah yang stadium 2 atau 3. Dan kalau misalkan dia sudah menyebar ke, misalkan kanker nasofaring sudah menyebar ke otak, ke paru, ke hati, ataupun ke tulang, itu namanya distant metastasis, penyebaran jauh, maka itu sudah stadium akhir. Gitu. Baik dokter, nah itu kan tadi dokter sudah menjelaskan kalau stadium lanjut itu sudah berbahaya kan, betul. Dok. Jadi gimana sih cara teman-teman itu tahu gejala-gejala awalnya supaya lebih cepat bisa disadari gitu. Baik, kalau untuk gejala yang paling kita perlu waspadai adalah contohnya kayak kanker payudara. Ketika kita menemukan ada benjolan yang dia misalkan 2 minggu itu tidak menghilang, semakin lama cepat tumbuhnya, membesar, mengeras, lalu juga dia kondisinya terfiksir, tidak bisa digerakkan, itu kita harus curiga itu adalah sebuah keganasan. Jadi kita segala sesuatu benjolan yang dia muncul itu kita harus buktikan bahwa itu tidak ganas. Jadi kita harus anggap itu ganas sampai terbukti itu tidak. Seperti itu. Itu yang sangat baik. Jadi kalau ada kayak gitu segera periksa atau lakukan screening.
contohnya kayak kanker payudara, itu ada screening namanya Sadari, periksa payudara sendiri. Setiap bulan kita di depan cermin kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri, kita raba payudara kita, terus juga kita tekan puting apakah keluar cairan atau tidak gitu. Kalau misalkan kita curiga ada, dapat dilakukan pemeriksaan screening yaitu USG. Seperti itu. Kalau usianya di bawah 35 tahun, kalau di atas 35 dapat digunakan mamografi seperti itu. Dokter, tadi kan yang dokter jelaskan untuk kanker payudara. Iya. Nah, untuk kanker secara umum, apakah ada gejala-gejala awalnya dokter yang bisa teman-teman ini? Ya kalau itu berarti benjolan muncul yang semakin lama semakin membesar, tidak hilang. Terus juga biasanya dia ada gejala lemas gitu, tapi tidak ada demam biasanya. Berarti dokter, makin cepat kita sadar akan tanda-tanda tersebut, makin besar peluang kita untuk sembuh ya. Gitu. Terus bagaimana cara mencegah penyakit kanker ini, dok? Nah, kalau untuk mencegah paling gampang itu kita pola hidup sehat. Jadi yang paling ini makanan yang kita konsumsi itu yang tidak ada kandungan zat karsinogenik, zat yang bisa menyebabkan kanker. Salah satu contohnya yang diawetkan. Pengawet itu pengawet garam ada nitrosamin, lalu dibakar juga dapat menghasilkan nitrosamin seperti itu. Makanan yang diawetkan, dibakar, terus juga menggunakan bahan-bahan pengawet itu sebaiknya sangat dihindari. Kita lebih baik makanan yang real food yang kita masak sendiri. Terus cara pemasakannya juga yang dikukus gitu. Kalau digoreng boleh tapi seminimal mungkin. Gitu. Baik dokter. Sekarang kita bahas tentang radioterapi ya, dok. Banyak masyarakat yang mungkin belum tahu sebenarnya radioterapi itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Baik, radioterapi itu adalah salah satu metode pengobatan kanker selain dari operasi, pembedahan ataupun kemoterapi. Kalau operasi itu kan diangkat tumornya melalui pisau. Kalau kemoterapi diberikan obat-obatan minum maupun obat-obat infus, sedangkan kalau radioterapi itu disinar pakai sinar radiasi. Seperti itu kayak sinar X tapi dosisnya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Oke. Terus kabar baiknya layanan radioterapi ini sudah tersedia di Rumah Sakit Undata ya, dok? Ya. Dan sudah di cover BPJS juga. Betul, semua layanan radioterapi di Rumah Sakit Undata sudah tercover BPJS. Kalau boleh tahu dari bulan berapa ini, dok, layanannya sudah ada? Dari bulan Agustus kalau untuk BPJS sudah berjalan. Dokter, bisa nggak dijelaskan apa bedanya kemoterapi sama radioterapi? Karena kan seperti yang kita ketahui dua-duanya ini untuk penyakit kanker. Maksudnya untuk kanker seperti apa yang bisa ditangani menggunakan kemoterapi dan kanker seperti apa yang bisa menggunakan radioterapi? Baik, kalau untuk kanker-kanker yang bisa digunakan kemoterapi itu contohnya kayak kanker kelenjar getah bening ataupun kanker yang kita curiga sudah ada penyebaran sudah lama dan ada penyebaran ke tempat lain. Tujuan dari kemoterapi itu membunuh sel kanker secara keseluruhan di seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan kanker nasofaring sudah besar kelenjarnya, itu kita bisa berikan kemoterapi terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengecilkan tumor sehingga lapangan radiasinya bisa lebih kecil. Yang kedua, membunuh sel-sel kanker yang kan dia bisa menyebar, kanker itu bisa menyebar melalui 3 hal, penyebaran langsung, kelenjar getah bening ataupun pembuluh darah. Nah, dia kalau menyebar pembuluh darah itu dia bisa kemana saja. Dengan pemberian kemoterapi, kita bisa membunuh sel kanker di tempat-tempat yang jauh seperti itu. Harapannya ya, ada namanya mikrometastasis bisa mati oleh pemberian kemoterapi. Sedangkan radioterapi itu sifatnya lebih lokal. Kalau kita memberikan radioterapi itu kita berusaha membunuh sel kanker di suatu tempat itu secara lebih dalam gitu. Berarti apakah bisa disimpulkan kalau untuk kemoterapi itu untuk kanker-kanker yang sudah stadium lanjut, sedangkan untuk radioterapi untuk kasus-kasus yang masih belum menyebar? Apakah bisa disimpulkan seperti itu, dok? Tidak, kalau untuk radioterapi juga bisa digunakan untuk stadium awal bisa. Kayak contohnya kanker nasofaring yang dia masih stadium awal, itu pengobatan utamanya hanya radiasi. Tapi kalau dia sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening, itu sebenarnya pengobatannya adalah kemoradiasi. Diberikan kemo dan juga diberikan radiasi. Selang-seling gitu ya, dok ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dokter punya sedikit pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker atau masih takut untuk periksa. Ya, baik. Nah, jadi kita lebih baik mengobati di awal ketimbang kita menemukan ketika sudah stadium akhir. Karena target pengobatannya pun sesuai dengan stadium. Kalau kita menemukan stadium awal sampai stadium menengah, itu kita masih bisa berharap kuratif, yaitu penyembuhan tumor atau kanker hilang total. Tapi kalau sudah dia menyebar kemana-mana, target pengobatan kita adalah
paliatif, yaitu mengurangi gejala yang dirasakan oleh pasien saja. Untuk eradikasi tumornya kemungkinannya lebih kecil seperti itu. Jadi harapan saya pasien-pasien kita yang sudah di atas 30 ini itu rutin melakukan screening kanker payudara untuk wanita, kanker serviks juga untuk wanita, untuk yang pria bisa kanker prostat, dilakukan pemeriksaan rutin. Terus juga dapat dilakukan MCU rutin, itu medical check up rutin, kita biar mengetahui adakah kecurigaan ada muncul tumor. Ketika kita menemukannya di stadium awal, harapan hidup kita bisa jauh lebih panjang, dan yang kedua kita juga bisa berharap eradikasi tumor yang baik seperti itu. Oke, setuju banget dok. Jadi semangat dan deteksi dini itu penting sekali Ya, untuk betul. teman-teman yang kena penyakit kanker. Nah, itu dia tadi obrolan santai hari ini di Undata Space episode perdana. Buat sobat sehat yang mau tahu lebih banyak tentang layanan radioterapi atau informasi seputar kanker, bisa langsung kunjungi Rumah Sakit Undata atau update terbaru di media sosial kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Sinta pamit dulu, sampai jumpa di Undata Space berikutnya. Bareng Rumah Sakit Undata, pelayanan sepenuh hati untuk hidup yang lebih berarti.